what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Para Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana cara saya merawat tabu lampot mangga dari berbunga sampai mangga ini tua dan kemudian siap matang. Pohon mangga ini saya tanam hanya di pot berdiameter 40 cm. Simak video ini sampai habis karena akan banyak sekali tips yang akan saya berikan pada teman-teman terkait perawatan tabu lampot mangga sampai besar seperti ini, siap matang. Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan pada teman-teman agar tabu lampot mangga Anda saat berbuah tidak pecah, kemudian tidak rontok dan berhasil sampai buahnya tua seperti ini, siap panen. Maka dari itu, simak selengkapnya hanya di Hatake Para Farm Channel. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes. Selamat sore guys. Masih ingat ya untuk pohon mangga ini yang kemarin itu berbuah. Nah, di sini akan saya coba menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara perawatan buah dalam pot atau tabu lampot guys. Dari muncul bakal buah sampai panen ya. Ini nanti akan saya praktekkan sampai panen ya guys. Tuh lihat ya, ini sudah muncul bakal buah seperti ini ya. Khususnya di sini saya contohkan di pohon mangga ya, yang kemarin sudah dilakukan treatment pembuahan dan ini sudah muncul bakal buah guys. Ini ya, sudah seperti ini. Dan perlakuan ini nanti perawatan sampai pemupukan itu berlaku tidak hanya di pohon mangga saja guys, tapi berlaku di hampir semua jenis tanaman yang ditanam di dalam pot, baik alpukat, jambu air, atau mungkin kelengkeng ya guys. Jadi semua tanaman yang ditanam di dalam pot. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk perawatan pohon mangga yang ditanam di lahan yang sedang mengeluarkan bakal buah seperti ini, itu beda ya perawatannya dengan yang ditanam di dalam pot. Untuk perawatan sampai panen tanaman buah yang ditanam di dalam pot ini ya guys, memerlukan perawatan yang ekstra dan pemupukan yang tepat. Jadi ini memang perawatannya lebih sulit dibandingkan kita melakukan treatment pembuahan itu sebenarnya ya guys. Jadi dalam video ini nanti akan saya coba jelaskan dan sekaligus saya praktekkan sampai panen ya guys. Oke, langsung saja ya. Hal pertama yang penting harus dilakukan itu adalah menjaga media tanam di dalam pot ini ya guys, agar tetap lembab, jangan sampai kering, dan jangan terlalu panas juga. Untuk penyiraman juga tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu kurang ya guys. Jadi harus diseimbangkan ya guys. Untuk penyiraman terlalu banyak juga nggak boleh, terlalu kurang juga nggak boleh. Nah seperti ini ya guys. Kenapa ini saya kasih genting dan di sini saya kasih keramik ini ya? Ini tujuannya agar nanti media tanam di sini itu tidak terlalu panas ya. Karena ini kalau siang hari itu panasnya full guys. Kenapa tidak ditempatkan di tempat yang teduh saja biar ini nggak panas ya? Karena ini mangga berwarna guys. Untuk jenis mangga yang memang mempunyai warna, ini warnanya merah ya, itu butuh sinar matahari yang full ya guys.
agar nanti buahnya itu bisa warnanya itu bagus ya. Jadi dia itu butuh sinar matahari yang full. Tapi selain itu juga untuk media tanam itu tidak boleh terlalu panas. Nanti akan stres, ini akan rontok guys. Jadi ini memang agak lebih sulit ya. Harus butuh sinar matahari agar nanti warna buahnya itu keluar. Kemudian di sisi lain juga harus mempertahankan suhu dalam media tanam itu. Kemudian untuk selanjutnya kita juga harus menjaga kestabilan pH tanah atau media tanam ini ya guys. Untuk mengantisipasi hal itu agar pH tanah itu tetap stabil, ini sudah saya antisipasi sejak dia itu mulai berbunga guys. Jadi di sini itu saya sudah kasih cangkang telur. Ini ya, akan kita lihat. Ini akan saya bongkar dulu. Ini kemarin itu sudah saya kasih cangkang telur di sini guys. Jadi cangkang telur itu saya masukkan ke sini. Nah itu ya, bisa dilihat ya. Tapi atasnya saya berikan media tanam lagi. Ini banyak sekali cangkang telurnya udah guys. Untuk pemberian cangkang telur ini teman-teman bisa hanya ditabur di atasnya ya. Atau mungkin dilakukan penutupan media tanam seperti saya ini. Untuk pemberian cangkang telur ini ya, itu diberikan sejak dia itu mulai mengeluarkan bunga guys. Tuh ya, bisa dilihat ini sudah cangkang telur semua ini guys di sini. Kadang-kadang itu teman-teman ada yang tanya, kenapa dikasih cangkang telur, fungsinya untuk apa? Fungsi yang utama itu adalah dia itu untuk menjaga kestabilan pH tanah di media tanam ini guys. Jadi untuk cangkang telur ini banyak mengandung kalsium karbonat ya. Jadi fungsinya itu lebih ke menstabilkan pH tanah dalam media ini guys. Jadi fungsi utama dari cangkang telur ini bukan untuk mencegah bunga atau bakal buah rontok guys. Karena untuk menangani hal itu cukup dengan kalium. Untuk kalsium hanya melengkapi saja guys. Tetap untuk menjaga bunga dan buah agar tidak rontok itu peranan utama adalah kalium. Ini jangan jadi perdebatan ya guys, karena ini banyak sekali mungkin perdebatan-perdebatan ya untuk masalah cangkang telur, bahwa kalsium itu untuk mencegah kerontokan. Itu sebenarnya hanya sedikit saja ya kegunaannya untuk membantu kalium. Jadi kaliumlah yang sangat berperan penting dalam menjaga bunga dan buah agar tidak rontok. Itu seperti itu ya guys. Untuk lebih jelasnya tentang kegunaan cangkang telur untuk tanaman itu apa, sudah saya bikinkan videonya sendiri ya guys. Jadi bisa disimak nanti untuk videonya. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi atau mungkin bisa klik tautan di pojok kanan atas ini guys. Oke, kita lanjut. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan penjarangan buah ya guys. Penjarangan buah ini sudah saya lakukan sejak dia itu bunga mekar. Kemudian sudah mulai muncul bakal buah, itu sudah saya lakukan penjarangan guys. Jadi ini pun masih harus saya lakukan penjarangan. Karena untuk pot ukuran sekecil ini yang akan saya sisakan itu satu malainya itu maksimal 2 guys. Ya, perlu diingat ini jangan terlalu banyak ya, agar nanti ukuran buah dan rasanya itu maksimal. Jadi ini satu malai itu paling akan saya sisakan maksimal hanya 2. Kemudian ini kemarin juga tumbuh bunga terus ya guys. Ini tumbuh bunga terus. Ini ya sudah saya buang bunganya ini. Ini tumbuh bunga terus ini guys, kemarin itu saya stop. Ya, jadi untuk pertumbuhan pun nanti akan saya stop guys. Jadi ini sudah nutrisi itu untuk konsentrasi untuk membesarkan buah ini guys. Oke ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang kurang bagus, buang aja seperti ini ya. Nah, jangan terlalu banyak kalau ukuran pot segini. Ini diameter potnya itu 40 cm guys. Oke ya, jangan terlalu banyak. Misalkan seperti ini nih, ini buang aja nih ya. Ini buang. Ini akan terus saya lakukan penjarangan sampai nanti buahnya tidak terlalu banyak ya. Oke ya, nih yang seperti ini buang aja guys. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Sisakan hanya bakal buah yang bagus saja seperti ini ya, yang sudah besar. Nanti yang kecil-kecil yang kurang bagus kita buang
seiring berjalannya waktu. Ingat, satu malai jangan terlalu banyak. Kalau saya maksimal itu satu malai ini hanya 2 saja. Maksimal itu ya guys. Yang ini juga ini ya. Nah, ini buang aja. Hal selanjutnya yang dilakukan setelah melakukan penjarangan seperti ini adalah pemupukan guys. Nah, ini biasanya sering menjadi kontroversi ya, atau perdebatan. Ini akan saya jelaskan menurut pengetahuan dan pengalaman saya guys. Pupuk yang digunakan untuk pembesaran buah seperti ini, yang digunakan itu adalah pupuk yang kandungan unsur kaliumnya itu lebih tinggi dibandingkan unsur lain guys. Jadi yang berperan penting atau yang lebih dominan dalam pembesaran buah itu adalah kalium. Tapi bukan berarti bahwa unsur hara yang lain seperti nitrogen atau mungkin pupuk mikro seperti magnesium itu tidak dibutuhkan. Beberapa unsur dibutuhkan, tapi memang yang paling dominan itu adalah kalium. Jadi sekali lagi, untuk pembesaran buah itu yang paling dominan atau yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak itu adalah unsur kalium. Nah, untuk pupuk teman-teman bisa menggunakan pupuk sintetis ya, seperti KNO3 atau mungkin pupuk organik yang berbahan dasar dari air kelapa juga bisa ya guys. Intinya unsur kaliumnya harus lebih tinggi dari unsur hara lainnya. Untuk fungsi dan kegunaan unsur hara NPK sudah saya buatkan videonya tersendiri. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi atau teman-teman bisa klik tautan di pojok kanan atas ini. Nah, untuk pemupukan ini ya, saya gunakan KNO3 ya guys. Teman-teman itu bisa menggunakan merek lain, itu silakan ya. Di sini saya menggunakan KNO3 karena yang saya punya itu adalah KNO3 guys. Untuk cara pemupukannya ini akan saya berikan di minggu depan ya guys. Karena ini kemarin sore sudah saya lakukan pemupukan pertama. Intinya dikocor ya guys, saya pemupukannya itu kocor, dosisnya jangan terlalu banyak. Untuk lengkapnya itu akan saya contohkan minggu depan, karena untuk pemupukan itu saya lakukan 1 minggu sekali. Oke ya guys, video akan saya lanjut minggu depan untuk mencontohkan teknik pemupukannya. Selamat sore guys, ini akan saya update pemupukan pembesaran buah. Yang kemarin sudah saya lakukan pemupukan yang pertama. Coba bisa dilihat perkembangannya setelah 1 minggu kemarin dilakukan pemupukan. Nah, ini ya. Ini sudah bagus sekali ya, karena ini terkena sinar matahari jadi warnanya keluar. Dan ini masih saya lakukan penjarangan karena target saya itu adalah 1 atau maksimal 2 dalam 1 malainya ini. Tapi nanti akan saya lihat perkembangannya ya. Jadi bisa 3 atau mungkin berapa ya. Tapi targetnya saya itu maksimal 2. Oke, yang ini juga ini ya. Sudah mulai muncul warnanya. Oke, mantap nih guys. Nah ini ya. Ini akan saya buang saja. Ini juga dibuang guys. Tuh. Kemudian ini 1, 2. Oke, ini di belakangnya ada yang bagus. Kita buang saja. Oke, ini kecil. Nah, ini harus segera dibuang ini. Ini kurang bagus. Ini menghambat pertumbuhan saja. Nah, ini saya sisakan yang ini. Oke ya. Nanti akan saya seleksi kembali untuk buahnya. Terutama yang kecil-kecil seperti ini kita buang saja. Nah, seperti ini guys, kita buang saja, udah nggak perlu lagi. Kita sudah dapat ya yang bagus-bagus ya, kita buang yang kurang bagus ini ya untuk mangganya. Oke, nanti akan saya teruskan ya untuk seleksi buahnya di pohon itu juga. Nah, kali ini akan saya lakukan pemupukan pembuahan yang kedua, karena ini di minggu kedua ya.
Nah, ini adalah pupuk KNO3 guys yang saya maksud. Ini kandungan nitrogennya itu 13. Kemudian unsur kaliumnya itu 45. Jadi ini tinggi ya. Nitrogen juga dibutuhkan dalam pembesaran buah guys. Kemudian ada magnesium dan lain sebagainya. Tapi yang lebih dominan itu harus kaliumnya. Nah, kemudian kita lihat takaran pengaplikasiannya guys. Di sini tertulis ya, untuk dikocor itu konsentrasi 2 sampai 5 gram per 1 liter air. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk 1 sendok makan ini itu takarannya 15 gram. Ini takarannya itu 9 liter. Jadi saya ambil di tengah saja ya. Tidak usah yang pakai 5 gram. Berarti kalau 2 sendok ini berarti 30 gram. Nah, bagi 9 ya 3,3 ya, ketemunya sekitar segitu. Jadi untuk penggunaan pupuk itu irit sebenarnya guys, kalau kita mengikuti petunjuk penggunaan. Oke ya, langsung saja kita akan larutkan di air 9 liter, 2 sendok makan saja guys, nggak usah terlalu banyak. Nah, itu sudah saya kasih air sedikit tadi. Nah, oke, cukup 2 sendok saja untuk 9 liter air. Kemudian diaduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Ini sudah tercampur merata. Kemudian akan langsung saya kocorkan. Saya akan buang dulu itu untuk penutup media tanamnya ya guys. Langsung akan saya kocorkan saja secukupnya guys. Let go of the past, I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that... Oke ya, itu cara penyiramannya seperti itu ya guys. Itu kebanyakan ya, maaf ya. Biasanya untuk 9 liter ini saya bagi menjadi 3 pot yang sebesar ini ya guys. Saya akan tutup kembali untuk media tanamnya karena ini sudah mendung, mau hujan. Nah, kemarin juga setelah saya pembuatan video yang pertama, itu malamnya langsung hujan lebat guys. Untung sudah ditutup dengan menggunakan genting ya kemarin ya. Jadi air hujan itu tidak banyak yang masuk ke media tanam. Perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa air hujan itu banyak mengandung nitrogen. Jadi kalau kebanyakan kemasukan air hujan, itu biasanya kurang bagus untuk pembesaran buah. Nitrogen dibutuhkan tapi dalam jumlah yang sedikit. Kemudian kalau kebanyakan air hujan yang masuk ke media tanam, biasanya itu pH media tanamnya itu akan drop ya guys. Itu nanti akan saya tutup kembali menggunakan genting, dan video akan saya lanjut lagi di updatean berikutnya ya guys. Oke bosku, selamat sore ya. Ini akan saya update perkembangan untuk pemupukan pembesaran buah. Nah, ini sudah saya lakukan seleksi buah. Ini sudah saya tetapkan ya. Ini nantinya yang akan saya pelihara. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ini ya, telah saya sisakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 buah dalam satu pot kecil ini. Mungkin ini akan selamat ya. Jadi memang untuk pertumbuhannya itu agak lambat karena di sini masih banyak buahnya ya, terlalu banyak kalau saya rasa. Ini masih sesuai target saya, karena target saya itu sebenarnya adalah 4 atau 5 buah saja ya, tapi ini saya biarkan saja dulu ya, karena memang kualitas buahnya ini agak bagus. Kemudian ini saya kasih tips ya buat teman-teman, untuk memilih buah yang nanti ditinggalkan, jangan dilakukan pembuangan. Itu usahakan yang tangkainya ini, tangkai sebelah sini itu yang agak besar ya.
Jadi kalau yang kecil itu buang saja. Ya, sisakan yang tangkai yang sebelah sini pangkalnya itu besar. Kemarin maaf saya tidak videokan karena memang kemarin itu banyak teman-teman di sini ya. Sekalian saya edukasi. Jadi tidak sempat ya kemarin saya videokan karena memang suasananya ramai guys kemarin itu. Untuk yang satu ini, pohon yang satu ini saya sisakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8 di sebelah sana itu ya ada. Dan ini sudah saya gantung semua guys agar terkena sinar matahari secara maksimal. Oke ya, kemarin itu saya bilang sebenarnya paling bagus itu adalah satu tangkai itu adalah 1 buah saja. Ini rencananya yang ini akan saya buang tapi saya biarkan dulu guys. Ya, nanti saya tunggu perkembangan. Nah seperti ini nih maksudnya guys ya. Jadi satu tangkai itu 1 buah atau 1 malai bunga itu sisakan 1 buah seperti ini. Ini nanti akan cepat besar. Tapi ya ini 2 ya. Ini kemarin itu karena buahnya bagus ya saya biarkan saja. Nah kalau bagusnya itu 1 malai 1 ya. Jadi jejak pertama itu lakukan 1 malai 1 ya. Usahakan di pangkalnya ini yang sisakan yang besar saja seperti ini ya. Ini paling besar. Kemudian saya juga ada yang 1 pohon itu ya, pohon khusus untuk pohonnya itu saya hanya sisakan 1 buah saja guys. Itu 1 buah bukan karena rontok tapi memang saya sengaja sisakan ya. Untuk bunga yang lain kemarin itu mekar itu sudah saya buang semua guys. Nah ini kalau tidak percaya, biasanya kalau nggak ditunjukkan nggak percaya ya. Ini malainya saya buang semua tapi dia itu saya yakin akan tumbuh bunga lagi ya guys. Nih sudah kelihatan ini. Nih guys, tuh tumbuh bunga ya. Dan ini harus segera dibuang. Jangan biarkan dia itu berbunga atau mungkin tumbuh kembali. Nah ya, bisa dilihat ini 1 tangkai saya sisakan memang sengaja. Saya sisakan 1 buah saja. Dan ini pun nanti akan saya buang guys. Maaf ini susah saya karena video sendiri ya. Ini dibuang guys. Jadi jangan biarkan dia itu terubus. Pokoknya hanya konsentrasi ke pembesaran buah saja. Biasanya kalau nggak dicontohkan kan nggak percaya ya. Itu buktinya. Saya itu nggak pernah bohong guys. Tuh ini saya buang semua. Nah ini juga ya. Ini kan keluar trubus ini guys, trubus ya. Kemarin itu dari awal itu memang tumbuh bunga, kemudian ini trubus. Dan yang lainnya itu juga trubus guys. Tapi ini wajib dibuang. Jangan sampai ada trubus. Kenapa trubus? Ya karena saya menggunakan KNO3, ada unsur nitrogennya. Makanya dia itu ada trubusnya guys. Pasti dia itu akan tumbuh. Ini kemarin berbunga ya, bahkan itu ada di sebelah sana. Untuk bunganya itu nanti harus juga saya buang. Nah jangan biarkan ada pertumbuhan pokoknya. Ini kalau nggak percaya ya, ini berbunga terus menerus guys. Coba bisa dilihat, ini juga akan saya buang. Nah ini barusan tadi saya kasih pemupukan yang ketiga guys. Berarti bisa dihitung ya, ini umurnya baru 3 minggu dari pembuatan video yang pertama. Buahnya 3 minggu guys. 3 kali pemupukan ini ya. Berarti umurnya sudah 3 minggu ya. Karena saya itu 1 minggu sekali dalam melakukan pemupukan. Ini memang kurang cepat ya guys untuk pertumbuhannya, karena memang disisakan itu agak banyak ya. Oke, seperti itu saja video akan saya lanjut biar tidak terlalu lama. Nanti setelah buah ini sudah besar dan sudah tua, kemudian akan saya lakukan pemupukan pematangan buah guys.
Selamat siang bosku, akan saya update perkembangan untuk tabu lampot mangga yang saya lakukan perawatan dari mulai muncul bakal bunga sampai hari ini berumur 2,5 bulan atau 2,5 bulan. Kondisinya seperti ini ya. Ini sudah siap matang, bahkan kemarin itu 5 buah ini sudah dipetik sama teman saya. Mudah-mudahan ini teman saya bisa memberikan komentar, kemarin yang metik bisa bertanggung jawab ya. Ini disisakan 1, 2, 3, 4 karena kemarin saya sisakan 9 ya. Ini sampai hari ini kemarin itu tidak ada yang pecah kemudian rontok guys. Untuk yang di sebelah sini ini masih aman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sebelah sana ya. Kemudian untuk yang di sebelah sana karena memang saya sisakan 1 itu juga masih utuh dan besarnya sangat luar biasa. Tuh bisa dilihat ya, itu mangga UN 6 guys, hanya saya sisakan 1 saja. Kemudian ini adalah mangga Pingguoen. Kemudian yang di sebelah sini ada mangga ya Miyazaki sebenarnya, tapi ya kalau ditanam di Indonesia bukan jadi telur matahari lagi, tapi ini jadinya telur bebek. Ini kemarin yang dipetik besarnya kira-kira segini ya, ada yang lebih besar lagi. Sebenarnya untuk buah Pingguoen ini bisa lebih besar ya. Dulu saya pernah memetik buah Pingguoen yang saya tanam juga di dalam pot, itu mencapai 800 gram guys. Tapi ini saya rasa hanya 500 atau mungkin 400 ini. Karena sebenarnya kemarin itu terlalu banyak ya mangga yang saya sisakan, ada 9. Seandainya hanya 4 saja atau mungkin 5 itu akan lebih maksimal lagi besarnya. Ini yang akan saya sampaikan sebenarnya pada teman-teman, bahwa tabu lampot itu sebenarnya tidak untuk bertujuan produksi guys. Kalau untuk produksi ya silakan ditanam di lahan ya. Pohon mangga ini saya tanam di pot berdiameter 40 cm, bisa dilihat seperti ini. Seandainya saya tanam di pot yang lebih besar seperti itu, misalkan ukuran 60, mungkin akan lebih mantap lagi guys. Kemudian sesuai janji saya kemarin dalam video sebelumnya, ini akan saya lakukan pemupukan pematangan buah. Tapi ini sudah saya lakukan kemarin sore guys, sudah saya lakukan pemupukan pematangan buah menggunakan pupuk yang unsur hara fosfornya itu lebih tinggi dari unsur hara lain. Tapi karena ini tidak wajib ya, bisa dibiarkan saja juga nanti akan matang sendiri ya. Maka dari itu tidak saya contohkan. Kita lihat yang di sebelah sana. Wow, mantap bos. Ini yang saya sisakan 1, besarnya luar biasa. Ini mangga UN 6. Ini saya yakin beratnya itu lebih dari 800 gram ya. Ini bisa sampai 900, tapi di bawah 1 kg. Untuk tabu lampot apakah bisa berbuah banyak? Ya ini jawabannya, kalau disisakan terlalu banyak itu buahnya tidak akan maksimal. Sisakan hanya sedikit saja dan sesuaikan dengan ukuran pot. Untuk pemupukan pembesaran buah sudah saya stop beberapa minggu kemarin. Ini hanya saya pupuk pembesaran buah itu sebanyak 5 kali guys. Karena ini buahnya sudah maksimal ya besarnya, tidak bisa besar lagi. Kalau dipupuk terus menggunakan pupuk berkalium tinggi, nanti dia itu akan susah matang atau lama matang guys. Maka dari itu ini kemarin saya sudah pupuk menggunakan pupuk yang unsur hara fosfornya lebih tinggi dari unsur lain untuk membantu buah ini agar cepat matang. Ini merupakan pohon mangga yang saya grafting sendiri, kemudian 2 tahun dari penyambungan ini sudah berbuah di dalam pot. Ada yang dari sambung pucuk, kemudian yang itu dari okulasi, kemudian yang di sebelah sana untuk yuenannya juga dari okulasi guys. Ada yang tanya untuk okulasi atau mungkin sambung pucuk berbuah itu berapa lama ya dari sambung?
Ini jawabannya. Jadi semua itu tergantung dari perawatan kita. Untuk tanaman yang ditanam di dalam pot seperti ini akan mudah dibuahkan melalui tetes air, dan ini saya buahkan kemarin itu hanya menggunakan pupuk ya organik cair yang saya buat sendiri. Videonya sudah ada di channel ini ya, silakan bisa ditonton untuk pembuatan pupuk organik yang saya gunakan untuk membuahkan tabulan pot mangga ini. Ada yang tanya juga kemarin, 2 tahun pohon sudah sebesar ini? Ya, jawabannya adalah bisa. Karena kemarin itu waktu penyambungan saya ini polybagnya dibiarkan tembus ya, untuk pemangkasan pembentukan cabang, dan kemudian tujuannya untuk memperbesar batang. Ini saya ada contohnya, satu tanaman yang saya grafting sama ya umurnya, dia itu belum berbuah karena memang saya biarkan tembus. Nah, khusus untuk pohon ini memang dari sebelum berbunga ini saya tanam 6 bulan di sini. Jadi saya cabut dari tanah, kemudian saya tanam di sini 6 bulan, kemudian berbunga. Nah, ini saya tunjukkan untuk pohon yang sama umurnya. Ini dari okulasi, ini Miyazaki ya. Nah, ini Miyazaki sama yang seperti di pot itu. Kalau yang ini kemarin itu saya biarkan di sini, ini sudah tembus. Inilah cara saya agar tanaman itu cepat besar. Saya tembuskan ya untuk akarnya. Kemudian baru saya lakukan pemangkasan pembentukan cabang seperti ini. Nah ya, ini kalau nggak percaya, inilah pohon mangga yang sama umurnya dari yang sedang berbuah di sana. Kemudian dulu itu saya okulasi di batang yang sebesar ini ya kira-kira. Nah, ini juga saya sedang okulasi. Kemudian saya biarkan tembus dan saya pangkas pembentukan cabang di sini. Tujuannya agar batangnya cepat besar. Tanaman yang di pot itu juga dulunya itu berjejer di sini ya. Nah, kemudian saya pindahkan ke dalam pot. Nah, ini yang umurnya sama bos dengan yang tadi itu masih saya biarkan tembus dan sedang saya lakukan pembentukan cabang kembali. Oke, seperti itu saja tentang perawatan pohon mangga atau tabulan pot mangga dari mulai muncul bakal bunga kemudian sampai besar seperti ini. Ini sudah siap matang. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Oke bosku, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat teman-teman yang tabulan pot mangganya sedang berbuah. Lakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan dari awal ya, agar nanti buahnya bisa maksimal, mulai dari penjarangan buah dan pemupukan. Untuk banyaknya buah yang disisakan, usahakan sesuaikan dengan ukuran potnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.